Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu dosen hebat yang ada di seluruh Indonesia? Kami dari kelompok 1 Latsar CPNS Angkatan 31 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil observasi dan diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis dan evaluasi pelayanan berbasis digital di tingkat eselon 1. Nah, Bapak dan Ibu, kelompok 1 beranggotakan ada 5 orang Bapak Ibu dosen hebat tentunya. Yang pertama ada Bapak Olan Yoga Pratama, ada Bapak Vicky Effendi, ada Ibu Titis Kusuma Ningrum, ada Ibu Yolit Permata, dan saya sendiri Mia Fahmiati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang portal UNP dengan linknya portal.unp.ac.id. Portal UNP memang dirancang khusus untuk menjadi wadah atau sarana dan bagi para dosen dalam mengelola perkuliahan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara pengaplikasiannya, apa-apa saja konten yang ada di dalamnya, serta bagaimana analisa dan evaluasi kelompok kami terhadap portal UNP. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Vicky. Baik, terima kasih Bu Mia. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang portal UNP. Baik, ini adalah tampilan halaman awal untuk portal akademik UNP, yang mana di dalam tampilan ini ada dashboard, ada persetujuan KRS, ada ACC wisuda, ada password untuk WiFi ID. Yang selanjutnya itu ada mata kuliah diampu, ada entry nilai, ada entry nilai BL, ada entry nilai skripsi, profil, bimbingan akademik, absensi perkuliahan, dan akun email ya. Baik, yang pertama kita masuk dalam tampilan dashboard ya. Tampilan dashboard ini adalah di mana di sini adalah tampilan tentang pemberitahuan tentang penjadwalan kuliah setiap semester yang terus diupload oleh pihak UNP yang berasal dari situs UNP lalu dikaitkan terhadap portal masing-masing dosen. Baik, yang kedua itu tentang persetujuan KRS. Di dalam persetujuan KRS ini terdapat beberapa mahasiswa yang mana mahasiswa ini adalah mahasiswa kita sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen PA-nya. Di sini adalah tampilan tentang mata kuliah apa saja yang akan diajarkan oleh dosen dalam satu semester. Dan sini kita juga bisa melihat semester ganjil dan semester genapnya per masing-masing tahun. Jadi kita bisa langsung melihat dari portal apa saja mata kuliah yang akan kita ampu dalam satu semester. Selanjutnya itu tentang entry nilai, yang mana di sini adalah mata kuliah yang sudah kita ampu dalam satu semester dan ini akan kita entrykan nilai per masing-masing mahasiswa itu pada akhir semester. Selanjutnya itu tentang entry nilai BL dulu. Nilai BL ini adalah bagi pengentrian nilai kita di akhir semester. Namun ada kendala beberapa mahasiswa, mungkin tugasnya belum lengkap atau ujiannya dia tidak ikut. Mungkin ada kesempatan yang diberikan oleh pihak dosen untuk memperbaiki nilai. Di sini juga kita ada absensi perkuliahan. Nah, di sini untuk absensi perkuliahannya di sini kita masih menginputkan secara manual, tidak sinkron dengan e-learning ya. Karena untuk absensi yang di portal ini masih dikelola oleh pihak dosen yang bersangkutan. Sedangkan untuk mahasiswa dia biasanya untuk absensi ini mengambil di e-learning dan dosen menginputkan absensi secara manual dari e-learning lalu dipindahkan ke portal. Itulah sedikit gambaran tentang tampilan portal akademik UNP yang kita bahas pada hari ini. Mungkin untuk metode dan analisis isunya mungkin akan dijabarkan oleh Bapak Olan dan Bu Yolit. Pada Bapak Olan dan Bu Yolit kita Baik, terima kasih Bapak Vicky Effendi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas terkait
analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat eselon 1. Kali ini kita memakai metode dan analisis PISIS, yaitu metode analisis PISIS adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Dalam menganalisis sebuah sistem, biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain adalah kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Jadi, dari uraian Pak Vicky tadi terkait portal UNP akan kita evaluasi menggunakan metode PISIS ini. Apa-apa saja indikator dari metode PISIS ini atau variabelnya? Yaitu seperti yang saya uraikan barusan. Pertama, performance, yaitu kinerja dari aplikasi tersebut. Berarti kinerja dari portal UNP. Lalu informasi, jadi informasinya bagaimana, apa-apa saja yang bisa kita tangkap dari sana. Lalu nilai ekonominya, lalu nilai pengendaliannya, termasuk di sini security-nya, keamanannya bagaimana, nanti kita akan lihat. Lalu efisiensinya, ini terkait dengan waktu, pemanfaatan waktu. Yang terakhir adalah layanan. Nah, di sini saya akan mencoba, saya langsung kepada analisis portal akademik dosen di sini Bapak ya, Bapak Ibu, studi kasusnya portal UNP. Yang pertama, kita lihat dari segi performance atau kinerja dari aplikasi tersebut. Ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin pengalaman Bapak Ibu berbeda-beda. Setelah menggunakan portal, jadi performa aplikasi satu pintu menurut saya, untuk dosen ini menurut kami sudah baik, di mana portal akademik UNP mampu menggabungkan berbagai informasi dan kewajiban dosen yang beragam ke dalam satu aplikasi yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, portal akademik sangat berguna dalam membantu memudahkan sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dosen dalam menyelesaikan tugasnya, seperti input nilai BL misalnya, absensi mahasiswa secara online, dan lain-lain ke dalam satu pintu. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya ini waktu sistem lama, kita bisa lihat dosen harus datang ke BAAK untuk input nilai BL. Jadi ketika mahasiswa ada yang bermasalah terkait tugas belum lengkap, jadi kami sebagai dosen harus datang ke bagian input nilai secara manual, kami datang, ini nama mahasiswanya tolong inputkan lagi. Namun sejak adanya portal ini, semua itu sudah dipangkas, artinya baik dari efisiensi waktu, tenaga, dan mungkin biaya dipangkas sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mengisi nilai BL. Lalu berikutnya, analisis informasi. Ya, berdasarkan analisis informasi, sistem baru atau sistem portal akademik ini, informasi terkait mata kuliah yang diampu, data ruang kelas, lokal kuliah, dan informasi penting lainnya seperti edaran rektor, pekan mahasiswa, dan lainnya sudah bisa diakses oleh dosen secara mudah pada portal UNP. Dengan model penayangan informasinya tersebut berupa slide berita yang berganti-ganti dalam durasi waktu tertentu. Sedangkan sistem lama dulu, informasi disebar secara konvensional, ya, berupa print out dan ditempel di papan informasi. Lalu selanjutnya terkait analisis ekonomi. Di sini sudah jelas sekali dengan adanya portal UNP, kita tidak boros kertas, tidak boros tinta, dan waktunya efisien karena setiap informasi disebar berupa soft copy atau data ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak membutuhkan print out dan lokasi khusus untuk menempelkan informasi. Kedua, untuk input nilai, dosen tidak perlu datang ke BAAK sehingga menghemat waktu dan tenaga, sehingga efektivitas bekerja dosen menjadi meningkat. Selanjutnya, adanya absensi online yang menghemat biaya print out. Sedangkan sistem lama dulu sebaliknya, jadi karena kita masih menggunakan kertas, masih print out, jadi boros tinta, boros kertas, dan tentunya boros anggaran. Kedua, fakultas harus print out semua absen mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Baik, itu dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Yolit Permatasari. Kepada Ibu, kami persilahkan.
Terima kasih Pak Olan. Untuk selanjutnya variabel yang akan saya analisis yaitu mengenai kontrol, efisiensi, dan servis. Mengenai kontrol atau analisis keamanan atau security, di sistem baru ini setiap hendak mengakses portal akademik, terlebih dahulu dosen harus menginputkan kode dosen dan password sehingga akun portal akademik dosen dapat terjaga keamanannya dengan baik. Artinya, siapa saja yang tidak memiliki akun tersebut tidak bisa bebas mengakses portal akademik. Jadi hanya dosen tersebut yang bisa mengaksesnya. Sedangkan kalau sistem lama itu masih manual dan konvensional, rawan terjadi penyalahgunaan data atau perubahan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya saja oknum karyawan BAK yang mengubah nilai yang diberikan dosen karena mahasiswa tersebut adalah anaknya atau saudaranya. Atau bisa jadi juga karena human error, artinya nilai yang terinput di LHS mahasiswa tidak sesuai dengan nilai yang diserahkan dosen. Nah, untuk variabel selanjutnya itu adalah mengenai efisiensi. Dahulunya sistem lama itu agak berbelit-belit, rawan kesalahan pada hasil akhir dan membutuhkan waktu yang banyak untuk satu persoalan saja. Sedangkan untuk sistem yang baru saat ini dengan adanya portal akademik itu akan memangkas waktu dan tenaga dosen yang akan menjadi sangat efisien. Artinya dosen bisa bekerja sangat efisien. Dengan adanya portal akademik ini dapat mengubah sistem yang dulunya berbelit-belit, banyak pintu menjadi satu pintu dan lebih mudah diakses. Untuk variabel yang terakhir, itu adalah mengenai servis. Mengenai servis, contohnya saja pada sistem yang baru, tadi sudah sempat juga diterangkan oleh Bapak Vicky, karena sudah adanya menu persetujuan KRS dan ACC Wisuda, sehingga memudahkan dosen dan mahasiswa dalam melakukan persetujuan mengenai mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa tersebut, dan mendapatkan persetujuannya bisa secara online. Sedangkan dahulunya dengan sistem lama, dosen dan mahasiswa harus bertemu secara langsung untuk mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu mengenai analisis portal hanya itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita serahkan kepada Bu Titis untuk menjabarkan mengenai evaluasi dan saran ke depannya untuk portal UNP. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan terkait evaluasi portal UNP. Tadi sudah dijabarkan dengan sangat komprehensif oleh Pak Vicky, kemudian analisisnya dan metodenya oleh Pak Olan dan juga Bu Yelit. Sekarang tiba giliran saya untuk menyampaikan evaluasi dari portal UNP. Yang pertama adalah tampilan terlihat kurang menarik. Misalnya dari segi pemilihan warna yang terkesan pucat dan juga monoton. Selain itu, desain template juga terlihat terlalu kaku sehingga kurang eye-catching. Mungkin bisa menggunakan ikon-ikon agar lebih menarik bagi penggunanya. Kemudian yang kedua, bisa diberikan logo UNP pada bagian pojok kiri atas, pada bagian header-nya. Yang ketiga, foto pengguna yang belum muncul. Akan lebih baik jika foto pengguna dapat ditampilkan selain nama dari pengguna tentunya. Yang keempat, selain menu pilih semester, hendaknya juga menampilkan pilihan tahun yang dapat dipilih secara terpisah untuk memudahkan pengguna. Kemudian, menu dashboard hendaknya menampilkan seluruh menu yang dapat diakses oleh pengguna sehingga memudahkan akses. Kemudian disusun dengan menggunakan ikon-ikon yang lebih menarik perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah belum adanya sinkronisasi absensi mahasiswa yang ada di e-learning dengan menu input absen mahasiswa yang ada di portal dosen. Nah, ketika ini bisa dilakukan sinkronisasi, tentunya akan lebih efektif dan juga menghemat waktu bagi dosen. Kemudian yang terakhir, kurangnya update terkait jadwal perkuliahan dan acara-acara yang dilaksanakan di universitas. Sebaiknya jadwal dan pemberitaan-pemberitaan tersebut dapat dibuat seaktual mungkin agar lebih informatif dan juga berguna tentunya untuk para pengguna dan semakin banyak yang mengunjungi portal tersebut. Terima kasih.
Baik, Bapak dan Ibu, itulah pemaparan dari kelompok kami tentang analisa dan evaluasi pelayanan berbasis digital di tingkat eselon 1. Dengan pembahasan kami adalah portal UNT. Kami harapkan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dosen-dosen hebat tentunya, terkhusus untuk Bapak dan Ibu dosen UNT. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kalimat maupun kata selama pemaparan tadi. Terakhir dari kami kelompok 1, jadilah smart ASN yang cakap akan digital dan selalu bisa dibanggakan. Sekian dari kami, akhir kata kami kelompok 1 undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi